Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di hari yang keempat dalam tips marketing 2021. Jadi kalau sudah ngikuti dari edisi yang pertama pasti tahu ya bahwa di awal tahun 2021 ini, di 21 hari yang pertama, saya dari IMAX. Yang belum kenal, masa ada yang belum kenal? Ya kenalan dulu ya. Nama saya Faizal Alfa dari PT Fortuna IMAX Trans. Ini akan berbagi tips-tips yang ringan, yang mudah dicerna dan mudah diaplikasikan di dalam usaha yang sedang Anda jalankan. Ini masuk di hari yang keempat. Jadi kalau ketinggalan, tenang saja, baru ketinggalan 3 video. Jadi cek saja video-video sebelumnya untuk bisa mendapatkan asupan gratis tips marketing untuk tahun 2021. Dan di hari ini saya sangat antusias karena temanya di hari ini kita bicara tentang bicara tentang apa ya? Kita bicara terkait dengan 3 karakter dari business owner yang bisa memajukan pencapaian pemasaran dari sebuah perusahaan. Berangkatnya dari mana sih? Berangkatnya dari pengalaman ya. Alhamdulillah kalau jalan-jalan ke Indonesia, Allah kasih kemudahan ya. Dari 514 kota di Indonesia, sempatlah ya singgah di beberapa kota mulai dari ujung barat sampai ujung timur. Dan di situ saya menemui banyak kejadian, saya menemui banyak situasi, saya menemui banyak owner dengan berbagai karakter. Karena melayani klien kan tentu mesti kenal personal dengan sang owner dan juga kenal culture dari perusahaannya. Karena kita sama-sama tahu kan bahwa leader create culture, culture giving performance. Rumusnya selalu begitu. Jadi pimpinan ini menciptakan sebuah nilai atau budaya, dan budaya itu yang akan menghasilkan kinerja dalam perusahaan. Jadi apa karakter atau mentalitas dari sang owner ini yang kemudian akan terwujud di dalam sebuah nilai-nilai yang dianut dalam sebuah perusahaan, sehingga itu yang menjadi dasar terciptanya performa di dalam sebuah perusahaan. Nah, bicara terkait dengan apa sih karakter-karakter yang idaman gitu ya? Pasti karakter-karakter yang disarankan ya, karakter yang iya banget gitu ya untuk para pelaku usaha supaya dari sisi marketingnya maju. Saya melihatnya ada 3 hal ya. Nah, ini yang perlu kita pahami bareng-bareng, yang perlu kita catat, dan kalau kita owner ya kita cek di diri kita. Kalau kita adalah tim ya kita berikan masukan atau feedback pada pimpinan di perusahaan kita. Yang pertama adalah, apa itu yang pertama? Saya sampaikan dalam bahasa Inggris ya. Meskipun susah-susah gampang ini ya, karena kalau bahasa Inggris itu tulisannya bagaimana, bacanya bagaimana, tapi saya sampaikan nanti juga ada artinya, tenang aja ya. Yang pertama adalah growth mindset atau pola pikir untuk bertumbuh. Ini menjadi penting karena banyak perusahaan ini begitu-begitu saja, karena yang dilakukan ya itu-itu saja. Karena memang tidak ada sebuah keinginan untuk tumbuh dalam skala yang lebih besar. Jadi bukan nggak bisa tumbuh lah ya, tapi nggak mau memang tumbuh. Dan mungkin juga lebih naif alasannya, nggak ngerti bahwa sebenarnya boleh tumbuh. Ini berangkat dari pengalaman saya diskusi dengan beberapa owner ya, yang dekat-dekat lah, yang di Malang ya. Ada Pak Nanang ya, yang punya ayam goreng longso, ada Mbak Lala yang punya coklat klasik, ada Pak Eko yang punya teh race, ada Cak Yuda di Sidoarjo yang punya Laziza. Terus ada Mas Juni Ananda yang ada di Samarinda yang punya roti gembong Juanda. Ada Mas Rizky Fitri di Pekanbaru. Ada satu persamaan yang saya lihat dari orang-orang ini, cabangnya banyak ya. Bukan orangnya kurang makmur, ini yang menarik. Bukan orangnya kurang sugih gitu, kurang kaya gitu, ternyata enggak gitu ya. Tapi growth mindset bahwa begini, mereka berpikir timnya ini contoh yang saat ini, karena basisnya di F&B atau kuliner ya, yang saat ini jadi grup pengen jadi kapten, yang sekarang kapten pengen jadi manajer, yang sekarang manajernya masih bagus gitu ya. Maka ya supaya jenjang karir ini terus meningkat, cara yang mereka pilih adalah mereka melakukan ekspansi. Karena dengan ekspansi itu manajer yang masih oke diberi tantangan baru di tempat yang baru ya, kapten naik jadi manajer, dan kemudian waiter punya kesempatan untuk naik jadi kapten. Growth mindset, ingin nggak bertumbuh gitu ya.
menjadi lebih, ya. Artinya apa? Lebih banyak outlet gitu ya, lebih tinggi omsetnya, lebih banyak konsumen yang dilayani, lebih luas kota yang dicakup. Ya, ini bekal yang pertama. Sehingga diajak mikir marketing nanti nyambung gitu, karena memang ada sebuah giroh gitu, ada sebuah semangat untuk bertumbuh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita bicara terkait dengan teachable. Waduh, bahasa Inggris ya. Teachable. Mau untuk diajari, mau untuk belajar. Karena kalau kita bicara terkait dengan pertumbuhan, erat kaitannya dengan sebuah hal baru. Ya, perumpamaan gampangnya kayak gini sih. Kemarin sebelumnya ini belajar di SD, ini naik ke SMP. Bukan nggak bisa di SMP, cuman belum pernah aja sih sebenarnya. Dan itu yang banyak kami lakukan kan sebagai konsultan pemasaran. Jadi kami banyak berdiskusi dengan klien yang mungkin saat ini berada di satu fase yang 2 tahun yang lalu itu dialami fase itu oleh klien kami yang lain gitu. Jadi kami mengajarkan sesuatu yang pernah dipelajari oleh orang lain gitu. Dan itu akan menjadi sebuah percepatan dari proses belajar yang dilakukan, karena ini kan kayak apa ya? Jadi kita dari Malang deh. Malang kan ada bis antar kota Malang Surabaya gitu misalnya. Ya, kalau kita baru pertama kali berangkat pasti kan bingung kan? Ini nyampe mana, apa bener apa tidak jalannya, kemudian nanti nyampenya jam berapa di lokasi. Tapi kalau kita berangkatnya bareng sopir bis yang memang hari-hari menempuh jalur Malang Surabaya, ya tentu akan lebih cepat karena pemahaman dan pengalamannya terkait perjalanan Malang Surabaya itu sudah cukup mumpuni dan teruji oleh waktu maupun aneka kejadian dan keadaan. Jadi yang kedua adalah teachable, mau belajar, mau diajari, ya, mau beli buku, mau ikut Zoom meeting gitu ya, dan belajar hal-hal yang baru ya, ikut seminar, ikut workshop itu hal-hal yang baru, yang relevan dengan yang dibutuhkan di dalam bisnisnya. Ya, yang pokok ya 3 itu ya kalau kita bicara bisnis. 1, urusan marketing, karena marketing bawa duit masuk. Yang kedua adalah urusan operasional, ya, karena operasional adalah memberikan sebuah produk dan pelayanan terhadap konsumen sesuai dengan yang dijanjikan. Dan yang ketiga adalah urusan finansial, mengelola uang ya. Meskipun ada guyonannya ya, mengelola uang itu mudah kalau ada uangnya ya. Kalau nggak ada uangnya, apa yang dikelola gitu ya. 3 hal itu sih menurut saya teachable ya, mau belajar. Dan yang ketiga, ini yang menarik, yang ketiga adalah kita bicara bahwa orang-orang yang bertumbuh ini resourceful. Resourceful itu apa ya? Arti bahasa Indonesianya yang gampang itu ya. Jadi mau untuk menyiapkan dan menyediakan sumber daya yang diperlukan ya untuk apa yang sudah dipelajari tadi. Jadi kalau growth mindset ini adalah pondasi pemikirannya untuk poin yang pertama. Yang kedua adalah teachable, mau belajarnya. Istilah saya atau bahasa saya adalah daya serap, kemauan untuk menyerap ilmu-ilmu dan pemahaman yang baru. Terus yang ketiga, resourceful adalah kemauan untuk menerapkan, mempraktekkan apa yang sudah dipelajari tadi. Karena kalau berhenti di yang kedua saja, ini menurut saya cukup bahaya juga gitu. Jadi paham banyak hal tapi kemudian tidak cukup punya energi, fokus dan disiplin dalam menerapkannya, yaitu resourceful. Itu sama kayak, menurut saya sih sama kayak dapat resep, tahu resepnya, paham yang diresepkan, tapi buru-buru diminum gitu loh ya. Resepnya ditebus aja enggak gitu. Dan ini banyak terjadi. Artinya apa? Menurut saya ini yang jadi salah satu dasar atau latar belakang, kalau istilah guru saya dulu sih, ketipu ilmu gitu. Jadi tahu semua ilmunya tapi karena nggak praktek juga kondisi, keadaan atau nasibnya tidak berubah. Begitu-begitu saja. Sehingga cek di hal ini ya, kalau saya bungkus, yang pertama adalah pastikan punya growth mindset, keinginan untuk bertumbuh, nggak mau begini-begini saja gitu ya. Karena kalau kita punya produk dan layanan yang bagus tapi tidak kita sebarluaskan, pada prinsipnya kan kita yang egois gitu ya. Sayang kan banyak yang membutuhkan layanan kita, atau tidak ada kompetitor yang cukup bagus dalam melakukan itu. Nah, kenapa kita tidak perluas layanan dan kita perluas manfaat? Yang kedua adalah teachable, mau untuk belajar, mau untuk mempelajari hal yang baru, tapi jangan lupa, jangan berhenti sampai di situ. Ada yang ketiga, yaitu resourceful, mau menyiapkan sumber daya supaya apa yang sudah dipahami tadi dipraktekkan ya. Resource sih macam-macam ya, ada waktu, punya waktunya enggak. 2, ada pikiran, kuat enggak pikirannya. Ketiga adalah tenaga, ada tenaganya enggak untuk melaksanakan, dan biaya tentu, karena ada lokasi,
Ya samalah kita namanya sekolah, misalnya dari SD ke SMP kan ya namanya bayar SPP, beli buku, beli seragam dan seterusnya. Supaya apa? Memiliki tingkat kepantasan, kelayakan untuk berkompetisi di level itu, bukan hanya berani main di level yang sudah dikuasai saat ini. Ya. Itu untuk pembahasan hari keempat. Jangan lupa hari kelima besok ya ada video lagi yang berturut-turut nanti di awal tahun ini untuk membantu Anda menyusun strategi marketing untuk tahun 2021 yang lebih sehat ya, lebih hasilnya berlipat, kemudian membuat Anda jadi mudah ibadah, membuat Anda jadi ringan sedekah ya, hidupnya melimpah berkah. Wih, bagus doanya ya. Supaya apa? Supaya mau untuk like, subscribe ya. Like, subscribe ya. Terus kemudian nyalakan lonceng notifikasinya, komen yang banyak di bawah, dan share video ini supaya banyak yang dapat manfaat, sama yang bikin video supaya semangat ya, supaya subscribernya segera nembus ya, viewersnya banyak gitu ya, sehingga dapat uang saku dari YouTube. Lumayan ya, bagi pengusaha terdampak pandemi itu setiap rupiah itu sangat berharga. Terima kasih, salam sehat selalu, salam pertumbuhan, dan saya Faizal Alfa pamitan dulu untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.